latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Sang Mempelai. Haji Sukmo timbul semangatnya, jantungnya berdetak makin cepat. Dia berusaha bangkit setelah mendengarkan penjelasan Nyai Sorok bagaimana untuk mendapatkan Sampur Jala Sutra. Tetapi dia tidak sadar akan keberadaan dirinya yang masih lemah dan tak berdaya. Dia belum mampu menggerakkan otot-ototnya. Untuk itulah Nyai Sorok memegang keningnya dan menyuruhnya untuk tetap berbaring pada tempatnya, sementara tangan kirinya masih tetap kaku berpamor hijau kebiruan adalah pengaruh sinar dari pusaka Kiai Pedang Kangkam. Tenanglah, tetaplah berbaring, Ger. Tetapi Nek, aku harus kembali ke Gua Tratak. Sadarlah, tubuhmu kan masih lemas, Ger. Kekuatanmu belum pulih, menggerakkan otot-ototmu pun belum bisa. Bagaimana mungkin kau bisa duduk bersila 40 hari 40 malam di Gua Tratak? Seandainya kau berterus terang pada nenek, tentu saja kau bisa mendapatkan pusaka itu, karena kau memiliki pusaka Kiai Pedang Kangkam. Nenek yakin kaulah yang berhak menerima pusaka Nyai Sampur Jala Sutra. Tapi kau tidak hati-hati, kau belum memiliki kesabaran. Maafkan saya, Nek. Saya mengabaikanmu. Saya bersalah padamu. Sekali lagi, saya minta maaf. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Sekarang bagaimana kau harus bisa mengembalikan kekuatanmu? Kau harus banyak minum madu hutan. Dan kau harus makan sebanyak-banyaknya, supaya tubuhmu menjadi kuat. Aku telah membuatkan bubur santan untukmu. Madu hutan akan menguatkan tubuhmu dan akan memberikan kekuatan kembali pada tubuhmu. Kau harus mengikuti nasihat nenek kalau kau ingin mendapatkan pusaka itu. Iya, Nek. Saya berjanji untuk mengikuti nasihat nenek. Nah, untuk mengembalikan kekuatan tubuhmu, kau harus izinkan dan relakan nenek mengeluarkan pusaka Kiai Pedang Kangkam dari tubuhmu. Atau kau keluarkan sendiri. Kau tidak boleh menjadi rangkanya untuk sementara waktu. Nenek harus mencabutnya, harus mengeluarkan dari rangkanya agar kau segera pulih. Ya. Tapi Nek, pusaka Kiai Pedang Kangkam tidak boleh disentuh oleh siapapun juga, kecuali diriku sendiri. Aku tidak bisa mengabaikan nasihat Eyang Tayu. Pusaka ini adalah taruhan jiwa dan ragaku. Aku tak mungkin mengizinkan nenek menyentuhnya. Oh, kalau begitu nenek tidak bisa memaksamu. Terserah bagaimana caranya agar kau bisa mengeluarkan pusaka Kiai Pedang Kangkam. Karena nenek tidak mungkin mengobatimu selama kau belum mengeluarkannya. Keluarkanlah dan simpanlah di tempat yang aman agar nenek bisa mengobatimu dengan baik.
Aji Sukmo mendengarkan apa yang diinginkan oleh Nyai Sorok. Ketika tubuhnya berangsur-angsur pulih kembali, maka dia berusaha menanggalkan pusaka Kiai Pedang Kangkam yang menjadi satu di tangan kirinya. Pada suatu malam, dia duduk bersila di dalam gubuk itu untuk mengeluarkan pusaka Kiai Pedang Kangkam. Di malam yang hening itu, Aji Sukmo duduk bersila, berusaha menguatkan tubuh dan menguatkan batinnya. Kiai Pedang Kangkam, maafkan aku. Untuk sementara ku tanggalkan dan ku lepaskan dirimu dari orang kamu yang tak berdaya. Maafkan aku karena aku melakukan kesalahan kepadamu hingga membuatmu sengsara. Maafkan aku, Kiai. Bagus, kau telah menanggalkannya. Oh, baru kali ini nenek melihat suasana terang benderang yang menyejukkan mata di dalam gubuk mungil nenekmu ini. Memang benar, ketika Kiai Pedang Kangkam keluar dari warangkanya dan ditancapkan Aji Sukmo di tengah ruangan gubuk kecil itu, maka ruangan gubuk mungil yang gelap gulita itu berubah menjadi terang benderang menyejukkan. Sinar hijau kebiruan itu menerangi tempat Nyai Sorok. Gubuk mungil itu menjadi cerah sekali. Apabila dilihat dalam kegelapan malam, maka di rumah itu nampak bagaikan suasana istana kristal hijau. Dan ketika Nyai Sorok dan Aji Sukmo duduk bersila menghadapi Kiai Pedang Kangkam yang ada di tengah-tengah mereka, maka mereka tidak menyadari jika ada dua orang yang memperhatikan keadaan rumah itu dari kejauhan. Pak, mengapa di gubuk mungil itu nampak terang benderang? Ada cahaya hijau kebiruan di sana dan bagaikan lampu ajaib. Kau tidak boleh mendekatinya. Ayo pulang. Malam-malam mengganggu orang saja. Jangan dekati rumah penyihir. Lalu, Bapak sendiri bagaimana? Bapak kan keluar. Sunti tidak berani tinggal di rumah sendirian, Pak. Jangan tinggalkan Sunti, Pak. Sunti tidak mau ditinggal sendirian. Kau memang manja sekali. Aku tidak suka mempunyai anak manja. Ayo pulang. Jangan mengikuti bapakmu saja. Ngintil terus. Ayo pulang. Apakah Bapak tidak ingin mengetahui apa yang terjadi di rumah Nyai Sorok itu? Sudahlah. Bapak tadi merunduk-runduk dan mengintipnya. Sekarang mengapa mengajak Sunti pulang? Kau jangan badung, Roro Sunti. Kau ini sudah perawan. Kau tidak boleh pergi malam-malam seperti ini dan ngintil terus pada bapakmu. Ayo pulang. Bapak selalu begitu. Selalu pergi tanpa pamit pada Roro Sunti. Kalau Sunti tinggal seorang diri di rumah, kalau ada apa-apa bagaimana? Bapak begitu. Saya tidak mau sendirian di rumah. Kalau Sunti pulang, Bapak harus pulang. Tidak boleh pergi lagi. Kalau bapakmu tidak boleh pergi, kau akan makan apa? Kau mau makan apa? Bapak jangan marah. Sunti takut kalau Bapak marah. Sunti tidak mau pulang. Kalau Bapak pergi, Sunti takut. Oh ini aleman dan manja sekali, Roro Sunti. Sudahlah, ayo pulang. Kuantarkan kau. Ki Srenggi lalu menggiring dan menyeret anak gadisnya pulang ke rumahnya. Roro Sunti seperti mau menangis. Dia sungguh kesal menghadapi ayahnya yang selama ini bekerja sebagai perampok, sebagai penjahat yang disegani orang-orang di Tratap. Perbuatan Ki Srenggi memang amat jahat, sebab pekerjaannya selalu merugikan orang lain. Dia tidak disenangi oleh tetangga-tetangganya dan masyarakat di seputar Tratap. Sementara itu, Nyai Sorok dan Aji Sukmo masih khusyuk duduk bersila di dalam rumah mereka. Dalam gubuk mungil itu, Kiai Pedang Kangkam semakin menampakkan pamor saktinya.
Coba sekarang ulurkan tanganmu kepadaku. Ulurkanlah. Nenek mau mengurutnya. Nenek harus memborainya dengan ramuan-ramuan obat yang telah nenek siapkan. Kalau tidak, maka kau tidak akan menjadi rangka yang baik. Nek, maafkan atas kelancangan dan kesalahan saya. Saya melangkahi nenek, sehingga saya mendapat hukuman dari Yang Maha Kuasa. Maafkan saya, Nek. Oh, syukur apabila kau ingat. Tapi sekarang yang lebih penting lagi, bagaimana kau segera sembuh, ya? Kalau sudah sembuh dan kuat kembali, saya boleh mengambilnya, Nek. Untuk sementara waktu, jangan kau pikirkan dulu. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Nah, kalau kau mau bersabar, maka kelak kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan itu. Sesuai dengan tempat, waktu, dan keinginanmu. Jangan memaksakan diri. Kalau kita paksakan, maka ia akan robek seperti baju. Kalau tidak muat, ya jangan dipakai. Demikian pula dengan dirimu. Kau suka memaksakan diri. Sejak kecil kau memang bandel dan tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Maafkan saya, Nek. Maafkan saya. Dingin. Dingin sekali, Nek. Iya, bone ini memang dingin. Kau akan merasakan dinginnya bagaikan berendam dalam air telaga di waktu malam. Dan akan lebih dingin lagi sampai akhirnya kau sembuh. Dengan cekatan sekali, Nyai Sorok memborehi tangan Aji Sukmo yang nampak membengkak dan mengejang. Lalu dia mengurut sendi-sendi jalan darah pemuda itu. Ajaib sekali, dengan keterampilan ujung-ujung jemari Nyai Sorok. Dengan seketika, tangan Aji Sukmo menjadi lemas dan mudah digerak-gerakan. Jangan terburu-buru. Kalau kita percaya, maka kita bisa. Kita adalah tangan panjang dari Yang Maha Kuasa, Jisu. Nenek tidak bisa menjanjikan apa-apa kepadamu tentang kesembuhan itu, tapi hanya Yang Maha Kuasa. Nenek ini apa? Mungkin hanya jari kelingkingnya saja. Kau bisa sembuh hanya karena kemurahannya saja. Tapi kau tidak boleh gegabah, karena kau telah menjadi rangka dari pusaka ini. Dalam waktu yang belum ditentukan, kau tidak boleh kembali ke Gua Tratak. Ya, kau dengar itu, Sukmo? Iya, Nek. Saya dengar, Nek. Saya akan patuh kepadamu, Nek. Kalau kau tidak mematuhi nasihat nenek, maka jangan menyesal apabila kau tidak bisa menjalankan amanat gurumu. Ki Tayu itu teman baikku. Ki Wulung pun teman baikku. Ki Prada juga tetanggaku. Ki Kuno, aku juga kenal baik. Semuanya aku kenal dengan baik. Iya, Nek. Maafkan saya. Selama kau ada di Tratak ini, selama kau ada dalam asuhanku, kau tidak boleh mengumbar keinginan dan kemauanmu. Iya, Nek. Kau boleh makan, kau boleh tidur, kau boleh minum, kau boleh melakukan apa saja di sini dengan alam ini. Kau tidak boleh merusak. Kau tidak boleh melakukan keburukan-keburukan di sini. Sampai akhirnya tiba waktunya kau mengambil Kiai Pedang Kangkam ini dan menyambut kehadiran jodohnya, Nyai Sampur Jala Sutra di Gua Tratak. Ingatlah itu. Iya, Nek. Saya menuruti apa yang kau inginkan. Sekarang biarkanlah pusaka ini menancap di sini. Takkan ada yang mengambilnya. Kau boleh mandi di sendang sana. Mandilah di air pancuran. Setelah mandi, segeralah kembali. Ayo cepat. Jangan sampai terdengar ayam jantan berkokok.
Dingin sekali. Dingin. Jangan kau rasakan hawa dingin itu menjadi perintang dan pengganggu dari apa yang ingin kau lakukan. Kau harus menikmati rasa dinginnya air telaga itu. Air pancuran yang menyentuh kulitmu. Mandilah hingga bersih. Berendamlah di sana. Berendamlah dan sucikan tubuhmu. Sukmo berendam di dalam air perigi itu. Dia menyelam cukup lama. Dan ketika dia muncul dari dalam air, dia terkejut karena saat mengusap wajahnya dan membuka matanya lebar-lebar. Apa yang terjadi? Masih bersama Sandiwara Bola 91. Ular! 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 Oh, ular! Ular-ular ini datang ke sini. Mengelilingi aku. Mereka menjalar dan merayap ke sini. Mengelilingi perigi ini. Oh, ular! Berapa ratus ekor ular mengelilingi aku. Ular-ular yang berpisah. Haji Sukmo bergidik sekali ketika ribuan ular menjalar dan merayap mendekatinya. Ular-ular berpisah itu seakan-akan mengelilinginya. Tetapi dia takjub karena ular-ular berpisah itu berhenti di sekeliling telaga. Di sekeliling tempat ia mandi. Ular-ular itu merayap dan ikut berenang-renang di sekelilingnya tanpa menyentuh tubuhnya. Mereka tidak menggigit aku. Kalau aku menyelam, mereka ikut menyelam dan ikut mandi. Oh, Kiai Ulo. Terima kasih karena kalian tidak mau menggangguku. Kalian menemani aku mandi. Kalian menemani aku kungkum di sini. Ketika Haji Sukmo selesai mandi dan keluar dari air, maka perlahan-lahan ular itu pun menyibak memberikan jalan untuknya. Ular-ular berbisa itu menepi, memberikan jalan, lalu mengikuti langkah Haji Sukmo yang meninggalkan perigi. Dan Haji Sukmo kembali terhenyak ketika apa yang terjadi di depannya. Ia melihat berpasang-pasang cahaya bundar dan memerah, hijau, biru, datang mendekatinya dari dalam kegelapan, dari depan, dari samping, dari belakang. Dia kaget sekali, bahkan dari atas pohon meluncur cahaya-cahaya mengerikan. Jagat Dewa Batara. Masih bersama Sandiwara Gusti yang Maha Agung. 91. Yang Wiseso Kang Murpen Jagat. Duh Gusti yang Maha Agung. Kiranya kau berikan kemurahan kepadaku. Seluruh binatang di hutan belantara ini seakan-akan berkawan kepadaku. Mereka menyambut kehadiranku. Mereka datang. Kukira untuk menerkam dan mencabik-cabik tubuhku. Nyatanya mereka datang, memberi salam, menyambut kehadiranku. Babon. Babon? Benarkah kau Babon? Benarkah kau Babon? Sukmo kaget sekali ketika dia menemukan kera besar yang pernah ia hajar. Kera itu tak lain adalah babon milik Wulan. Tetapi ketika dia memeriksa sekeliling tempat itu, dia tidak melihat di mana pemilik kera besar itu. Ia tidak melihat Wulan di sana. Lalu dia mengelus-elus kera besar itu dan mendekapnya seperti mendekap seorang sahabat. Masih bersama Sandiwara Bola 91. Babon, di manakah Wulan sekarang? Aku kangen sekali. Di manakah tuanmu itu, Babon? Kau tidak tahu kemana tuanmu pergi? Wah, sayang sekali kalau begitu. Lama sekali aku meninggalkannya. Lama sekali aku melupakan tuanmu, Wulan. Di manakah kau sekarang? Sukmo melamun. Dia merenung. Dia dikelilingi binatang-binatang liar. Seluruh satwa hutan nampak akrab dengannya. Mengelilinginya saat ia memeluk dan mengelus-elus kepala kera babon yang ada di dekatnya, sambil membayangkan bagaimana dia melihat Wulan ketika ia kecil. Dia memikirkan bocah itu.
memikirkan Wulan sahabat karibnya. Sementara saat ini, Wulan yang sedang dipikirkannya sudah ada di Ponorogo. Wulan, aku mempercayakan kepadamu agar kau memimpin anak-anak muda di sini. Terus terang, kami kagum melihat keterampilanmu. Terima kasih Kanjeng Dipati. Terima kasih atas kepercayaan yang telah Tuan berikan kepada saya. Saya ini hanya orang biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa selain mengamalkan apa yang saya mampu. Wulan, Masih bersama Sandiwara kau terlalu Duo merendahkan diri. 91. Kau adalah seorang pendekar andalan yang dimiliki Ponorogo. Kau tidak boleh pergi dan bertualang lagi. Aku melihat kiprahmu di dunia kependekaran. Orang-orang Ponorogo ini telah membicarakan dirimu. Jadi kau tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi keputusan pemerintah. Iya Kanjeng Adipati. Saya akan berusaha menjalankan perintah Kanjeng Dipati. Tetapi apabila ada kekurangan, hamba mohon maaf. Wulan, mulai saat ini kau bisa tinggal di pura istana Kadipaten ini. Kau bisa memanfaatkan segala perlengkapan dan fasilitas yang ada di Kadipaten ini. Kalau kau perlu apa-apa, tinggal memanggil Biung, Emban. Bilanglah kepada mereka, dan mereka pasti akan melaksanakannya untukmu. Dan kalau kau butuh tenaga bantuan para prajurit, kau pun bisa menggunakannya seperti yang kau inginkan. Sebatas kau membutuhkannya untuk keperluan istana Kadipaten ini. Istana Ponorogo ini cukup luas, dan wilayahnya pun meliputi 4 kadipaten yang lain. Aku dipercaya Kanjeng Sinuwun Adimas Prabu Nyokrawati. Dia percaya penuh kepadaku, dan Ponorogo telah menjadi jaya, menjadi ramai. Iya Kanjeng Dipati. Hamba tahu hal itu. Hamba berjanji untuk mengabdikan seluruh jiwa raga hamba untuk negara. Tetapi hamba mohon, apabila ada kekurangan dan kelemahan hamba mohon maaf. Terserah kepadamu, Wulan. Yang penting di sini kau tidak merugikan orang lain. Dan yang penting, segala keterampilan dan kelebihanmu kau bagikan kepada anak-anak muda yang belum mengerti aturan dan tata cara. Kau adalah pendekar sakti mandraguna. Kau adalah pendekar pilih tanding yang kucari. Tempat tinggalmu ada di sana. Prajurit, Hamba Kanjeng Dipati. tolong kau tunjukkan ke istana Kaputren tempat tinggal Wulan. Jangan sampai apa yang dibutuhkannya, apa yang diinginkannya menjadi kurang. Kau harus melayani sebaik-baiknya. Hamba Kanjeng Dipati. Segeralah hantarkan Wulan ke sana. Begitulah, saat ini Wulan berada di Ponorogo, di bawah pemerintahan Adipati Jayorogo yang telah dipercaya oleh Sang Prabu Nyokrawati menguasai daerah Jawa Timur. Sementara itu, Haji Sukmo masih termangu sambil mengelus-elus kepala babon. Dia masih dikelilingi satwa liar hutan teratak. Satwa liar itu berbaring di tanah, mengelilingi Haji Sukmo yang duduk merenung sambil mengelus-elus babon yang amat akrab dengannya. Babon, kalau kau tidak tahu kemana perginya Tuan, artinya sekarang ini kau tinggal sendiri di gunung. Sayang Babon, aku belum bisa main ke sana. Aku harus patuh pada nasihat nenek. Iya, Nenek Soro tidak memperkenankan aku ke sana sampai aku mewujudkan apa yang dipesankan dan dinasihatkan oleh Yang Tayu. Maafkan aku, Babon. Apa, Babon? Jadi kau sekarang tidak digunakan lagi? Kau kembali turun ke tengah hutan dan bersama-sama kawanmu itu? Jadi itu suamimu. Kau sekarang sudah berkeluarga, Babon? Oh iya. Jadi mereka adalah anak-anakmu? Mereka lucu-lucu. Mereka cantik-cantik, Babon. Iya, kau sekarang telah berkeluarga dan beranak pinak di hutan ini. Aku terharu sekali. Kau telah berkeluarga, kau telah ditinggalkan oleh tuanmu. Ya, baiklah.
Aku ikut berbahagia. Selamat kepadamu, Babon. Dan aku masih harus berjalan jauh untuk menyusuri dunia ini. Ya. Kemarilah. Kemarilah kalian ke sini ya. Kemari. Dan mendekatlah. Babon adalah sahabatku. Masih bersama Sandiwara Babon 91 adalah sahabatku. Dia adalah sahabat setia Bulan. Tetapi sekarang telah ditinggalkan tuannya. Sekarang telah berkeluarga dengan kalian. Kau suaminya harus setia. Ya, aku bahagia sekali melihat kau bahagia, Babon. Kau pintar merawat suami dan anak-anakmu. Kau telah beranak pinak. Mudah-mudahan kelak aku seperti kalian, beristri dan beranak pinak. Tapi saat ini aku belum berpikir ke sana. Karena masih banyak tugas dan kewajiban yang harus kulakukan. Saat ini aku sedang sakit, Babon. Aku harus menjalani apa yang dinasihatkan Nenek Soro. Aku telah melakukan kesalahan besar di sini. Jadi aku harus menebus segala kesalahanku. Aku harus berbuat baik kepada orang yang telah menolongku. Aku telah berhutang budi, Babon. Babon dan kalian semua yang ada di sini. Aku tidak bisa berlama-lama dengan kalian. Aku harus kembali ke gubuk Nenek Sorok sebelum ayam jantan berkokok. Masih bersama Sandiwara Haji Sukmo kemudian 91. melangkah meninggalkan binatang-binatang liar penghuni hutan teratak itu. Seluruh satwa liar itu menyingkir dan menyibak, memberikan jalan bagi Haji Sukmo yang meninggalkan mereka menuju ke gubuk Nyai Sorok. Binatang-binatang itu mengiring kepergian Haji Sukmo seperti melepas sahabat-sahabat mereka. Jadi kau telah menyucikan dirimu, Ger. Kau sudah mandi. Iya, Nek. Seperti yang telah kau lihat. Iya. Saya telah berendam di perigi. Saya telah membersihkan diri, Nek. Bagaimana keadaan tubuhmu? Apakah sudah segar? Apakah sudah enak? Atau masih merasakan keanehan-keanehan? Tolong katakan dan ceritakan kepada nenek. Iya. Setelah saya mandi dan berendam di perigi, badan saya terasa segar sekali, Nek. Iya. Saya telah sembuh. Saya senang sekali karena apa yang diucapkan nenek benar adanya. Saya berjanji untuk mematuhi seluruh nasihat nenek. Haji Sukmo, kau tidak perlu berjanji pada nenek. Janji itu sama dengan utang. Karena kau telah berjanji pada nenek, artinya kau telah berutang pada nenek. Dan utang itu harus dicaur. Tidak perlu kau berjanji pada nenek ya. Tetapi saya tetap akan mematuhi nasihat nenek dan berjanji akan menjalankan apa yang nenek inginkan. Saya akan membantu nenek di sini sesuai dengan apa yang diperkenankan nenek. Seperti yang nenek lakukan di sini. Nenek memberikan segala sesuatu di sini dengan tulus. Dan sebelumnya nenek tidak pernah berjanji. Janji itu hanya nenek ucapkan dalam hati saja. Hanya bersemi di dalam hati. Janji untuk memberikan yang terbaik kepada sesama nenek. Ya, bagi nenek lebih baik langsung mempraktekkan dan memberikan sesuatu buat sesama nenek daripada berjanji. Tetapi hanya di mulut. Ingat-ingatlah itu, Nger. Iya, Nek. Saya tahu itu. Saya memang akan melakukan apa yang terbaik untukku dan untuk nenek. Bagus, bagus sekali. Janji adalah utang. Jadi kita tidak boleh mengumbar mulut kita dengan janji-janji manis. Karena janji-janji manis itu apabila tidak kita penuhi, bisa menyakiti hati sesama kita. Dan sakit hati itu akan menjadi beban sepanjang hidupnya. Iya, Nek. Maafkan saya. Saya tidak berjanji. Tetapi saya akan melakukan yang terbaik buatku dan buat sesamaku. Siapakah kau? Kau tidak boleh mengganggu orang yang sedang mencuci. Pergilah dari sini
sebelum orang-orang kampung mengeroyokmu. Aku tidak akan mengganggumu. Masih Namaku bersama Aji Sandiwara Radio 91. Aku ingin berkenalan. Siapa namamu? Kau tidak pantas berkenalan dengan orang di tempat seperti ini. Kalau kau ingin berkenalan dengan orang, datanglah ke rumah. Oh, begitu. Di manakah tempat tinggalmu? Tidak tahu diri. Hei, tunggu! Sukmo hanya bisa melotot dengan mulut setengah menganga ketika Roro Sunti tidak mau berkenalan dengannya. Aji Sukmo menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu dia melangkah pulang ke gubuk Nyai Soro. Apa yang kau pikirkan lagi, Nger? Kau melamun saja dan cengar-cengir sendiri. Hah? Dia adalah anak Ki Srenggi. Jadi, nenek memperhatikan saya. Iya, kau jangan berhubungan dengan gadis itu. Kenapa, Nek? Sekali lagi dengarkan nenek. Kau jangan bergaul dengan bocah itu kalau tidak ingin celaka. Nek. Roro Sunti adalah anaknya Ki Srenggi. Ki Srenggi itu perampok, berandal, keju. Kau tidak boleh bergaul dengan anak perampok. Nek, yang merampok kan ayahnya. Apakah dia juga jadi perampok perempuan? Roro Sunti juga ikut merampok, Nek? Nenek tidak tahu. Masih bersama Tapi nenek Sandiwara tidak Radio suka kau bergaul 91. dengannya. Kau jangan menyesal kalau nanti kau akan menderita. Kalau kau tetap bergaul dengan gadis itu, terserah, nenek tidak tahu. Nek, saya jadi tidak tahu. Saya belum berkenalan dengan gadis itu. Saya hanya menegurnya ketika gadis itu sedang mencuci. Tetapi sayang, gadis itu buru-buru meninggalkan saya ketika saya mendekatinya. Sudahlah, jangan dipikirkan. Kau tidak perlu memikirkan gadis itu dan jangan berhubungan lagi dengannya. Kau nanti akan menyesal. Sukmo menjadi termenung sejenak dan berpikir. Dan justru dia ingin tahu rahasia seorang gadis cantik yang bernama Roro Sunti yang tidak mau berkenalan dengannya. Dia menjadi penasaran. Sementara Roro Sunti berlari-lari kecil menuju rumahnya. Ketika sampai di rumah, dia pun terduduk dan meletakkan keranjang pakaiannya di atas bangku. Kau nampak terengah-engah dan berlari-lari seperti itu. Apakah kau dikejar maling? Hah? Apakah kau dikejar setan? Tidak, Pak. Saya hanya ingin cepat-cepat pulang saja. Mumpung masih ada sinar matahari agar pakaian cepat kering. Kalau kau ingin pakaianmu cepat kering, mengapa tidak kau jemur di depan, ha? Malah kau letakkan di atas bangku seperti itu. Apakah nanti bangkunya tidak menjadi basah kuyup? Iya, saya akan segera menjemurnya, Pak. Ada yang kau pikirkan, Sunti? Roro Sunti! Roro Sunti! Tunggu! Masih bersama Sandiwara Radio 91. Saya kan sudah bilang mau segera menjemur pakaian agar cepat kering. Tapi kau menyembunyikan sesuatu pada Bapak. Kau tidak boleh mengabaikan orang tuamu, ha? Kau jangan membodohi ayahmu. Kau jangan bohong, Roro Sunti. Siapa yang bohong pada Bapak? Saya kan mau cepat-cepat merentang pakaian agar lekas kering, Pak. Sudahlah, jangan memikirkan saya. Atau Bapak mau membantu saya? Bantu saya yuk, cepat. Malah menyuruh orang tua. Perempuan macam apa kau ini? Hah? Kau ini bagaimana, ha? Sudah, sana. Jemur, ya. Tetapi nanti kau ke sini. Temuin bapakmu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.